Fatimah Az-Zahra. Riwayat hidup, Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Saat menginjak dewasa, beliau dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi. Kemudian, pernikahan ini terlahirlah putri dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang bernama Hasan dan Husain. Fatimah sering banyak ditulis dalam lembaran sejarah Islam karena hidupnya paling dekat dan lama dengan Rasulullah SAW. Fatimah lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum hijrah, tahun kelima kenabian. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah. Adapun saudara Fatimah yakni Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, dan saudara laki-laki Qasim dan Abdullah yang keduanya meninggal di usia muda. Teladan yang dapat diambil dari Fatimahuz Zahrah. 1. Hidup penuh kesederhanaan dalam kehidupan. 2. Memiliki akhlak yang mulia dan diantaranya ada kesabaran dan kebersahajaan. 3. Menjauhi sifat sombong. 4. Selalu berbakti kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari mulai mensupport, merawat selagi sakit, dan selalu mendoakannya. 5. Tidak banyak menuntut ayahnya maupun suaminya. Beliau wanita yang sangat sederhana untuk segala hal, walau pada saat ayahnya menjabat menjadi kepala negara, pemerintah, dan sebagai nabi. Ia banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tokoh perempuan pertama dalam kemasyarakatan Islam, wanita yang memiliki kepribadian yang gigih untuk perjuangan dakwah Islam pada zamannya. Akhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, penyabar, bersahaja, tidak memiliki rasa dengki, sombong, tamak, iri pada orang lain. Wanita yang anggung dan selalu dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, pemberi inspirasi dan motivasi untuk wanita-wanita di luar sana. Kiprahnya dalam perjuangan memerdekakan agama Allah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak menuntut ayahandanya maupun suaminya secara paksaan. Uwais Al-Qarni berasal dari Yaman, yaitu dari desa Kham, sehingga nama akhirnya menggunakan nama kami, yang artinya dia seorang Kham. Dia kabilah Murad. Pada masa mudanya, ia hidup dengan seorang ibunya, karena ayahnya sudah tiada, dan ia sangatlah berbakti kepada ibunya. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad ke-7. Uwais Al-Qarni terkenal atas kesetiaannya dan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Uwais Al-Qarni sangatlah penyabar. Saat diberi ujian dengan diberikannya penyakit kista, selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan urusannya dan disembuhkan atas penyakitnya. Beliau juga bertemu dengan Umar bin Khattab karena Umar disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui Uwais Al-Qarni di Yaman, karena Nabi Muhammad SAW meminta Umar agar memohon ampun kepada Allah SWT untukmu, Umar bin Khattab. Lalu pergilah Umar ke Yaman untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Sesampainya di sana mencari Uwais Al-Qarni, dan setelah menemukannya, Umar saling tegur sapa dan memperkenalkan diri, dan menanya kabar keluarga Uwais serta penyakit yang diderita Uwais selama ini. Lalu setelah mendengar cerita Uwais Al-Qarni karena diberi ujian yang tidak begitu mudah, lalu Umar memeluk Uwais dan serasa berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonlah ampun kepada Allah SWT untukku." Lalu Uwais menjawab, "Apa saya pantas untuk memohon ampun untukmu, wahai Amirul Mukmin? Saya bersumpah kepada Anda bahwa Amirul Mukmin agar engkau jangan melakukan hal itu." Umar dan rombongan ingin membantu Uwais Al-Qarni untuk mengirim surat, "Biar saya berjalan sendiri di tengah lalang di banyak orang tanpa mereka tahu diriku, dan mereka tidak memperdulikanku, sehingga saya lebih enak dan nyaman dengan kondisi tersebut." Teladan yang dapat diambil dari Uwais Al-Qarni. 1. Pribadi yang hidup sederhana. Hidupnya tetap bahagia tanpa harta yang banyak. 2. Ujian hidup yang dialami oleh Al-Qarni diterima dengan penuh keikhlasan dan keriduan kepada Allah SWT. 3. Berikhtiar, selalu berdoa, berusaha, dan kerja keras.
4. Berbakti kepada ibu satu-satunya, menyayanginya, dan selalu patuh dimanapun ibunya menyuruh dan menaatinya. 5. Selalu tawadu, suhud, dan mencintai Rasulullah SAW walau belum pernah bertemu secara langsung. Teladan dari Fatimatus Zahra dan Uwais Al-Qarni. Harus selalu menghormati orang tua, berbakti kepada bapak dan ibu, selalu tawadu, sabar, ikhlas, dan selalu memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dermawan dan zuhud, menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruh di dunia di hati. Selalu jujur, amanah, bijaksana, dan tidak sombong. Pribadi yang sangat sederhana, bahagia tidak harus memiliki harta yang bergelimang atau banyak.